Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mardatila Ananda dari kelas 4N Prodi PGSD. Kali ini pada mata kuliah kepramukaan kita akan membahas mengenai sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Yang mana pokok bahasan pada materi hari ini adalah: pertama, sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. 2. Perintis gerakan kepanduan dunia. 3. Gagasan pendidikan kepramukaan. 5. 4. Kegiatan kepanduan di Indonesia. 5. Sejarah gerakan pramuka. Baiklah, kita akan langsung saja pada sejarah kepramukaan dunia. Awal mula pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Browsia, Inggris. Sejarah pramuka di dunia ini dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Nah, buku ini sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, 800 orang melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya, yang mana diikuti oleh 34 negara. Nah, Baden-Powell pada saat itu berusaha untuk membuat perkemahan atau pada jambore itu menjadi baik, sehingga Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 dan berpindah lagi Geneva ke Swiss tahun 1968. Nah, pramuka masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, pramuka masuk ke Indonesia ini pada zaman penjajahan Belanda. Namun memang ada 3 tahapan kepramukaan yang masuk pada Indonesia. Nah, yang pertama itu ialah pada zaman penjajahan Belanda, yang mana didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Padviververeniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Nah, pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PSSS. Nah, selanjutnya pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Padu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 merubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, yaitu BPPKI. Nah, BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan perkemahan atau jambore. Nah, selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, nah, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua,
tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibodan. Nah, Peta dan Seinendan yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah itu sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Nah, tidak lama sejarah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan oleh Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota ke Indonesia bisa bernaung. Nah, pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas perintis gerakan kepanduan dunia. Mana kita ketahui perintis gerakan kepanduan dunia yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Pandu Dunia Robert Soubongan Smith atau Baden Powell. Nah, Baden Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau sebagai sebutan Baden Powell atau BP, yaitu pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu melalui sistem pendidikan. Tujuan meliputi tujuan pendidikan, peserta didik yang mendidik, metode pendidikan, dan materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, serta pramuka Garuda tingkatan dalam pramuka, yaitu dibagi menjadi tingkatan-tingkatan pada kepramukaan. Yang pertama, untuk pramuka siaga, yang dimana itu merupakan usia dimana orang itu berusia 7-10 tahun. Selanjutnya untuk pramuka penggalang yang berusia 11 tahun dan 15 tahun. Yang ketiga untuk pramuka penegak usia 16 tahun sampai 20 tahun. Selanjutnya untuk pramuka pendega adalah pada usia 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, selanjutnya ketiga, sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif, menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing dan staf kuartir pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan kepanduan di Indonesia. Kita ketahui bahwa berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia, Bapak Pramuka Indonesia yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Sompilan Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912.
di Washington di 1 Oktober 1988. Ini beliau merupakan seorang raja kesultanan. Seorang raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjadi sebagai ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai 1674. Beliau lahir di Yogyakarta dengan nama Gerem Dorajatun pada 12 April 1912. Nah, setelah sejarah berdirinya Gerakan Kepanduan ke Gerakan Pramuka, yang mana seperti yang diceritakan saya tadi, awalnya di luar negeri, awal tahun 1908, Baden Powell menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan itu kemudian diterbitkan, sebagian kemudian disusul, lalu berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan dari Agnes, yaitu adik perempuannya, dan diteruskan oleh Nyonya Baden Powell. Menulis buku yang berjudul Squadron for Boys tahun 1916, berdiri kelompok pramuka untuk siaga yang disebut CUB atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara di hutan, dipelihara di hutan oleh induk serigala, karangan River Kipling, sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB tersebut. Nah, tahun 1918 Baden Powell membentuk Rover Squad, yaitu pramuka usia penegak, untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang dan gigih di bidang kepramukaan. Selanjutnya perkembangan di Indonesia yaitu meliputi pada masa Hindia Belanda, menjadi saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lanjut lagi ke organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands River Organization NPO pada tahun 1912. Nah, selanjutnya tapi kemudian berkembang setelah dibuat yang tadi, lalu berkembang lagi menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia merencanakan All Indonesia Jamboree. Pada itulah menjadi cikal bakalnya. Nah, masa bala tentara Dai Nippon atau Jepang menguasai rakyat Indonesia, ini dilarang berdirinya organisasi-organisasi. Namun upaya penyelesaian kedua tetap dilakukan. Nah, selanjutnya pada masa Republik Indonesia, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Akhirnya melakukan kongres pertama dan kedua, maka dibentuk hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia Pendidikan
Pramuka. Selanjutnya pada 1953 IPindo berhasil menjadi anggota Pramuka sedunia. IPindo merupakan federasi bagi operasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI Persatuan Kepaduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita tentang sejarah kepramukaan baik di dunia maupun di Indonesia. Begitu banyak proses yang telah dilalui oleh para kepramukaan ya. Nah, dari hal-hal tersebut kita ketahui bahwa dalam pendidikan kepramukaan ini banyak sekali mengajar nilai-nilai yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus terus mau belajar tentang pendidikan kepramukaan. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.